Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini guna melaksanakan salah satu rangkaian daripada Kombel kita SMK Negeri 7 Jeneponto, yaitu Kombel Tak Baka. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Jadi sebentar teknisnya penyampaian slide itu akan disampaikan oleh Ibu Niar dan juga Ibu Andi Astrianti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah yang telah membawa kita umatnya dari alam gelap gulita ke alam terang benderang seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, terkait mengenai kegiatan Kombel kita hari ini yaitu penerapan budaya positif, budaya positif di sekolah. Nah, saya berharap sebentar ketika pemateri itu menyampaikan materi terkait budaya positif ini, sebenarnya ini bukanlah sesuatu yang baru Bapak Ibu. Kita sebagai guru itu sebenarnya sudah melaksanakan itu. Cuma istilah-istilah dan diksi penerapan nama-namanya yang mungkin yang berbeda. Nah, saya sedikit menyinggung beberapa hal mengenai budaya positif ini sendiri. Jadi budaya positif itu muaranya kepada tidak lain dan tidak bukan yaitu kebutuhan peserta didik. Jadi sebentar atau di dalam penerapan budaya positif ini kita berkolaborasi Bapak Ibu guru, staf pegawai dan siswa semua lingkungan sekolah itu menyepakati suatu perencanaan yang mendukung kegiatan-kegiatan penerapan budaya positif di sekolah. Terus terang saja Bapak Ibu, selama saya menjadi guru, mengabdi sebagai guru, ini kita buka-buka curhat-curhatan sedikit. Saya mengajar kurang lebih 14 tahun 3 bulan lah. Ya. Nah, ketika saya menjadi guru awal-awal, terutama saya menjadi guru, karena mungkin kita ini, saya pribadi adalah produk dari model pendidikan zaman dulu. Kita tahu itu bagaimana itu model pendidikan zaman dulu, penerapan disiplin itu selalu ditandai atau selalu dilihat daripada hukuman. Dan hukuman yang diberikan itu rata-rata bahkan selalu berupa hukuman fisik, memberikan hukuman fisik kepada siswa, ditabak maki, nyalo ini dijemur, disuruh lari, kemudian pokoknya hukuman-hukuman yang mengarah pada hukuman dalam bentuk fisik. Nah, ada juga jenis hukuman yang sebenarnya disadari atau tidak, kita sebagai seorang guru itu terkadang keluar menyampaikan kepada siswa, ini yang paling berbahaya sebenarnya dan membekas, yaitu hukuman non fisik, kekerasan verbal. Ada siswa kita tanya tidak mampu untuk memberikan jawaban sesuai dengan yang kita inginkan, dikata-katai, kayak sirata dan istri itu kami lari ke latar belakangnya, lari di kekurangannya, apalagi kekurangan fisiknya. Nah, hal-hal seperti ini sedapat mungkin itu atau jangan sekali-kali kita lakukan Bapak Ibu. Nah, saya kembali ketika saya menjadi seorang guru, karena kita lah ya, dan saya pribadi itu adalah suatu produk pendidikan zaman dulu, itu semi militer, bahkan bisa dikatakan seperti pasti dipukul dan secara psikologis ketika seseorang itu mendapatkan perlakuan perilaku di masa kecilnya itu cenderung untuk mengulang atau
melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jadi saya hukum siswaku Bapak Ibu, konsultasi, tambak dan sebagainya. Dan ada yang menarik, ketika di sekolah lama saya, guru BK-nya 2 orang itu pensiun, saya direkomendasikan oleh kepala sekolah untuk menjadi guru BK. Saya sempat protes dan tanyakan, kenapa saya kering? Jawaban yang saya harapkan mungkin karena tidak ada di guru BK. Tetapi jawaban yang saya dapatkan dari kepala sekolah pada saat itu apa? Seperti ini jawabannya. Karena kau terasa kemarin anak-anak. Nah, di situ saya seperti ada sebuah stigma ternyata dari guru dan juga kepala sekolah bahwasanya selama ini dari penelusuran yang dilihat oleh kepala sekolah saya seperti itu, dan itu memang kenyataannya. Nah, saya sebenarnya tidak berbangga diri ketika diajukan diusulkan menjadi guru BK, jadi ambil tugas tambahan lah sebagai guru BK. Karena saya introspeksi diri, oh ternyata balik penilaian kepala sekolah sama saya terhadap siswa keras, dan guru yang keras kepada siswa ini, keras dalam tanda kutip, itu selalu ditempatkan di GDP. Nah, ini sebenarnya persepsi yang salah Bapak Ibu. Jadi memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada siswa yang selalu mengarah kepada kekerasan fisik dan juga non fisik, ini yang coba kita perbaiki sekarang. Nah, ketika pertama datang ke SMK Negeri 7 Jeneponto, saya lihat bagaimana Bapak Ibu memperlakukan hukuman atau penerapan budaya positif ini tadi dengan pemberian sanksi kepada siswa. Ada sebenarnya yang saya mau komentari, dan itu bisa menjadi apa istilahnya bahan pembelajaran untuk kita Bapak Ibu yang lain. Tidak usah saya sebutkan namanya Bu. Saya terus terang sangat tertarik dengan metode yang digunakan oleh salah satu guru kita, ini tentang budaya positif, yaitu pemberian reward kepada siswa. Ada satu guru kita ketika saya observasi di kelas untuk pengisian PMM-nya, nah dia menyiapkan gula-gula kecil lah, gula-gula. Nah, kemudian siswa yang ketika ditanya dan mampu menjawab itu diberikan reward berupa pemberian gula-gula itu tadi. Nah, saya lihatnya seperti ini. Nah, ini dan itu uang pribadinya, Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh guru tersebut secara prinsipil itu sudah menerapkan sebenarnya budaya positif yang baik kepada siswa. Nah, cuma perlu dipoles-poles. Nah, inilah sebentar kita dengarkan arahan-arahan dan penyampaian bagaimana sih sebenarnya hakikat esensi daripada penerapan budaya positif tersebut. Nah, itu terhadap rewardnya. Kemudian terhadap sanksinya bagaimana? Nah, tentu ada reward, pasti ada sanksi juga kalau ada yang melakukan pelanggaran. Nah, tidak juga sih, karena ada beberapa pemahaman yang salah terkait tentang kurikulum merdeka sekarang. Itu mengatakan stigma atau pemikiran kurikulum merdeka menghambat kepada murid. Nah, dia tidak mengerti secara mendalam apa sih makna sebenarnya menghambat kepada murid. Seperti apakah kita semua keinginannya murid kita penuhi, atau semua maunya siswa kita penuhi? Tidak juga seperti itu. Makanya di awal pembelajaran ini sebentar akan disampaikan mungkin oleh Bu Anti, ada kesepakatan perjanjian yang tidak tertulis maupun yang tertulis yang sebenarnya disepakati oleh seluruh warga kelas dan warga sekolah. Nah, mungkin itu penyampaian dari saya terkait tentang kegiatan kombel kita budaya positif di sekolah. Saya berharap kepada Bapak Ibu untuk mendengarkan dan menyaksikan secara baik-baik tentang pemaparan materi sebentar. Nah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kombel SMK Negeri 7 Jeneponto untuk budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang di balik layar minta tolong segera ke posisi awal. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMK Negeri 7 Jeneponto, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru serta staf SMK Negeri 7 Jeneponto. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan hadir di sekolah untuk ikut serta dalam kegiatan budaya positif, diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita bersama. Bapak Ibu Guru, hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya hadir di sini. Sebenarnya ini dirangkai ya. Kemarin Ibu Niar menelpon, Bu jam berapa acara mulai? Ternyata dia juga ada niat ikut serta. Katanya sekalian bedek rapat tapi tidak juga. Tidak bedek, belum termasuk nilai. Jadi saya berdiri di depan sana sama dengan yang diucapkan Ibu Niar tadi, bukan karena saya lebih pintar, lebih tahu, mau menggurui, tidak. Saya di sini ada tujuan untuk berbagi. Jadi intinya di sini saya diseminasi untuk berbagi hal-hal apa yang sudah saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Di sini saya punya senior 1 dengan senior 2. Mohon bimbingannya Pak ketika sebentar ada hilaf yang saya ucapkan, tolong diingatkan. Jadi jangan salah fokus dengan foto yang cantik di atas. Kita adalah foto andalan saya ketika saya menyetor modul-modul di LMS guru penggerak. Jadi hari ini saya akan membawakan aksi nyata atau diseminasi. Diseminasi itu adalah pengimbasan kepada rekan-rekan guru di sekolah tentang budaya positif. Calon guru penggerak angkatan 10 SMK Negeri 7 Jeneponto, Kabupaten Jeneponto, yaitu saya sendiri, Andi Asrianti. Oke, sebelum kita masuk, karena kita akan membawakan materi tentang budaya positif, saya ingin meminta rekan untuk tersenyum selama 30 detik. Ya, karena hal-hal baik katanya itu harus dimulai dengan senyuman. Ketika kita bangun di pagi hari dan kita tersenyum, insya Allah sampai seterusnya mungkin kita akan bahagia. Mungkin. Amin. Nah, disuruh senyum ya. 30 detik itu adalah waktu yang cukup untuk mengawali senyum di pagi hari. Apalagi kalau ada yang cair. Bukan lagi senyum tapi tawa. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi ini, di sini saya ingin ada kesepakatan forum diseminasi. Jadi setiap kegiatan dimulai kita harus menyepakati. Masih ada yang kosong di bawah, saya sengaja kosongkan. Itu mungkin saja ada rekan yang ingin menambah. Jadi saya sengaja kosongkan. Yang pertama yang ingin saya sepakati di sini adalah saling menghargai. Saya tanya dulu Bapak Ibu, setuju Jaki? Karena ini harus persetujuan dari kita supaya ada kesepakatan yang terjadi. Setuju Jaki? Setuju. Kemudian yang kedua, harus menjadi pendengar yang baik. Setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, izin saat meninggalkan ruangan. Setuju. Nah ini yang paling inti nih, isoma tepat waktu. Ya, cocok. Kalau
Ada yang mau menambahkan? Yang penting yang ditambahkan ada amplop setelah kegiatan. Tambahkan. Oke, lanjut. Nah, jadi materi kita adalah budaya positif. Sudah tadi dipaparkan oleh Ibu Niar, ada beberapa hal yang sudah dipaparkan Ibu Niar. Mungkin sebentar tinggal saya luruskan karena ada beberapa hal yang saya dengar tadi itu masih hal lama yang mungkin harus diperbarui. Jadi di sini saya tekankan bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan, hal-hal yang baik yang menjadi keyakinan atau kebiasaan di sekolah dengan berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya sengaja garis bawahi di sini berpihak pada murid karena selama ini ada hal yang kita sebagai orang-orang yang guru-guru yang dulu yang pernah kita alami waktu kita sekolah di zaman SMP, di zaman SMA, itu kita mau terapkan juga ke siswa kita yang sebenarnya sudah tidak diperbolehkan di kurikulum saat ini. Itu dengan alasan zamannya sudah berubah. Sekarang katanya sudah zaman teknologi. Jadi hal-hal yang baik itu yang harus kita tanamkan itu harus berpihak kepada murid. Ini yang menjadi inti. Jadi dia harus berpihak kepada murid. Ada 6 konsep inti budaya positif. Jadi ada 6 hal yang akan kita bedah pada hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif. Kalau tadi Bunian apa? Budaya positif nih? Nah, itu masuk disiplin positif yang kita paparkan tadi. Jadi ada 6 hal yang masuk konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ada posisi kontrol atau restitusi. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Insya Allah kita akan bedah satu persatu dan mudah-mudahan setelah materi ini kita dengarkan bersama itu akan membuka wawasan kita yang selama ini sebenarnya ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Saya juga mengatakan pada Fasil, sebenarnya hal ini Pak sudah dilakukan di sekolah. Saya sudah melakukan beberapa hal yang disampaikan. Hanya saja tahapannya belum lengkap dan saya belum tahu namanya. Ternyata ini yang dibilang restitusi. Oke, kita ke materi pertama yaitu disiplin positif. Yang mana itu disiplin positif? Nah, disiplin positif di sini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang bagaimana? Jadi sebentar kita akan cari nilai-nilai apa yang kita harapkan agar dimiliki oleh murid kita, anak didik kita. Jadi disiplin positif di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kalau dulu kita disiplin karena ada tekanan dari luar, karena kita disuruh oleh guru harus begini. Sekarang kita mendisiplinkan diri itu memang betul-betul dari dalam diri kita. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita dalam melakukan tindakan. Kemudian disiplin positif di sini diharapkan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi digarisbawahi di sini internal, bukan eksternal. Bukan akibat paksaan, bukan akibat pujian, dan juga bukan karena hukuman. Jadi di sini paksaan karena dipaksa guru, pujian karena diberikan tadi kasih gula-gula, jangan ada yang seperti itu, ataupun karena takut dihukum. Jangan ada pendisiplinan diri karena 3 hal ini, tidak boleh. Kemudian
hal-hal kepentingan apa yang harus kita capai dari hasil disiplin ini. Sekarang ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Inilah tujuan dari kurikulum Merdeka. Ini yang mau dicapai. Ada 6 hal yang harus dimiliki oleh siswa. Dan ini yang diharapkan oleh tujuan pendidikan Indonesia saat ini. Apa yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. 4 bergotong royong. 5 kreatif. 6 bernalar kritis. Jadi ini adalah rangkuman. Kalau mau yang seperti tadi nih, Nabila Ibu Niar harus bisa asri. Ada nih di dalam sini semua. Jadi ini adalah rangkuman dari semua hal-hal baik yang kita inginkan dari siswa. Mau siswa tak jujur, ada nih juga di dalam sini. Mau siswa tak disiplin, ada nih juga di dalam sini. Jadi ini 6 hal yang menjadi inti dari tujuan pendidikan kita saat ini. Selanjutnya kita ke motivasi perilaku manusia. Ini yang paling sering kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi di sini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar, jadi secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sebenarnya ini bukan dikhususkan untuk siswa, tapi bagaimana kita sebagai guru menjadi contoh dulu. Jangan sampai kisuri siswa kamu harus hadir tepat waktu, padahal gurunya ada di siswanya di dalam, gurunya belum dimasuk. Jangan sampai kita suruh siswa tugas harus terkumpul, padahal jam tak masuk lagi, harusnya jam 10 masih ada di kantor cerita, nah sudah di jam 11. Disuruh siswa kenapa di alfa minggu lalu? Jangan seperti itu. Tanya dulu alasannya apa? Karena siapa tahu ditanya ke siswa kenapa di alfa, nah kita 2 kali lagi jam mengajarkan tidak masuk. Jadi jangan meminta sesuatu yang berlebih kepada siswa sedangkan kita belum bisa menjadi contoh. Jadi harapkan diri dulu yang jadi contoh, baru kita menuntut kepada siswa. Nah, di sini ada tiga hal yang menjadi intinya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ada ekstrinsik, ada intrinsik. Ekstrinsik itu adalah dorongan yang dari luar. Intrinsik itu adalah dorongan yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang mana yang dikatakan ekstrinsik? Kita termotivasi untuk menjadi ranking 1 karena misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, ataukah itu untuk mendapatkan imbalan seperti reward yang dikatakan oleh Ibu Niar dengan Bapak Kepala Sekolah tadi. Jadi itu adalah motivasi dari luar, bukan keinginan dari diri kita. Itu adalah motivasi dari luar. Karena saya mau reward, mau ke ranking 1 karena dapat hadiah buku 1 bal. Tidak boleh, itu adalah motivasi dari luar dan itu hanya sifatnya sementara. Berbeda jika motivasinya dari dalam, itu insya Allah akan mendarah daging. Jadi kalau dari dalam itu sifatnya intrinsik, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya mau menjadi seperti ini, berarti itu adalah dorongan dari dalam. Undangan juga tukung balaka, mana saya sakit nasihat dia, mana saya sakit ngajar ke punatian yang kira amin, pira ikala ikutan dan aplamin. Inilah dorongan yang dari dalam. Yang seperti itu keinginan mereka sendiri untuk berubah. Oke, kita lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini sebenarnya saya sengaja ambil materi ini di awal pembelajaran. Saya sebenarnya ada niat untuk Bapak Kepala PT, Wakasek Kesiswaan, Wakasek Kurikulum, bagaimana caranya sebelum masuk tahun pembelajaran baru kita sudah bisa ada keyakinan sekolah dengan mengundang seluruh warga sekolah. Kita buat keyakinan sekolah dengan mengundang seluruh warga sekolah. Di situ di dalam forum situ bikin keyakinan sekolah yang mereka
bagaimana membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak daripada peraturan kelas. Kita bentuk lebih abstrak daripada peraturan kelas. Kemudian sedikit saja, tapi mudah diingat. Jangan dipanjang lebar, yang tidak mudah diingat. Kata-katanya yang padat, singkat dan jelas dan mudah teringat. Itu intinya. Halo. Sekolah. Teman-teman. Iya. Kali-kali tahu. Ini Burki. Ini ada orang pakai dia tahu. Dia sudah pengen. Ini saya sudah tertangkap bahwa meninggalkan cucunya sendiri di rumah jadi menelpon nih. Oh biasa. Ada di rumah ternyata dan lihat cucunya sendiri. Oke, kita lanjut. Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Jadi kesepakatan kelas itu pertama singkat, padat, jelas dan bersifat positif. Kemudian diterapkan di kelas dan dibuat oleh semua warga sekolah atau warga kelas dan ditinjau dari waktu ke waktu. Maksudnya ditinjau dari waktu ke waktu, kapan saja ada yang bisa dilakukan perubahan maka dirubah ini. Jangan kesepakatan keyakinan tak dari 2 tahun lalu masih diyakini sampai tahun ini padahal siswanya sudah berganti. Jadi setiap siswa berganti atau bahkan mungkin bisa setiap semester diperbarui lagi keyakinan kelas atau kalau di sekolah mungkin setiap tahun ajaran baru diperbarui lagi keyakinan sekolah. Nah ini contohnya. Ada sudah saya cantumkan di atas ini keyakinan kelas 12. Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Ini keyakinan kelasnya. Kemudian piket kelas dilakukan lebih awal. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Kemudian ada lagi dari keyakinan kelasnya 9C misalnya di sini bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Jadi ini contoh. Kalau misalnya kelas 10 TKJ, siapa walinya silakan buat keyakinan kelas di dalam. Siswa tersendiri yang suruh membuat. Nanti kita hanya menuntunnya bagaimana membuat keyakinan kelas dengan baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Saya tanya apa kebutuhan dasar sekarang? Makan. Yang bilang uang? Oke, pernyataannya coba perhatikan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Siapa di sini siswa yang paling sering melanggar? Siapa? Bahri. Ceritanya contoh lagi Bahri. Pernah tidak kita tanya Bahri, apa kebutuhannya yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan itu? Ditanya apa alasannya? Tidak mau menulis karena apa? Karena tidak ada semua kelakuan siswa yang melanggar itu pasti ada alasannya dan ada kebutuhan dasarnya yang tidak dia penuhi. Ada itu. Nah ini ada 5 kebutuhan dasar sebenarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan.
Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Dari lima ini, salah satunya pasti kalau ada yang berbuat pelanggaran dari lima ini, salah satunya ada yang tidak terpenuhi atau mungkin dua yang tidak terpenuhi. Yang jelas ada dari kelima ini. Nomor empat ini. tidak terpenuhi kalau dia. Kalau tidak penuh. Kayak Adam dulu itu. Jalan terus, masa di sini. Baca nih, kayak Adam dulu itu setiap ada pelanggaran dia lagi. Setiap ada pelanggaran dia lagi. Padahal mungkin dia cuma kurang kasih sayang. Tapi yang kedua, Bu. Kasih sayang dari kali layu. Kayak Fahril itu mungkin melakukan hal-hal itu cuma menarik perhatian tak? Supaya mau ini lebih diperhatikan. Atau mungkin ada hal-hal yang jelas lima ini yang menjadi dasarnya. Wali kelas gitu. Sehingga dia melakukan hal tersebut. Penansos. Nah di sini di sini ada empat yang akan kita terapkan. Tetapi kalau kita ada dua hal yang kita terapkan bisa menimbulkan identitas gagal, dan ada juga dua hal yang kita terapkan dan bisa menimbulkan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas gagal itu ketika kita memberikan hukuman. Nah ini, siapa selalu memberikan hukuman? Saya juga dulu. Nah ternyata sekarang saya terbuka pemikiranku setelah mendapatkan materi ini di pendidikan guru penggerak. Kalau kita kasih di hukuman siswata dan kasih di penghargaan, ada di konsep disiplin dengan identitas gagal yang kita dapatkan. Gagal. Pertama, kalau hukuman, apa yang dia dapatkan siswata? Itu menyakitkan, merasa tidak nyaman, merasa murid menjadi takut, merasa dia dipaksa, murid jadi menyembunyikan kesalahannya karena takut. Menyembunyikan kesalahan. Tidak Bu, saya tidak begini Kak. Padahal dia nyata-nyata minyak panggau Kak. Kemudian murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri nih. Kalau kita kasih penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan. Biasa itu kalau dikasih di ranking 1 dapat buku, yang ranking 10 ini saya iya Bu. Nah itu merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas, tidak kreatif nih, jadinya tidak kreatif. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, ini yang tidak diperbolehkan sekarang. Ada ranking 1, 2, 3 yang tidak dapat ranking, diolok-olok nih, seperti itu. Kemudian merampas hak dengan tidak menghargai lagi dirinya. Nah ini kalau kita terapkan yang dua ini akan mendapatkan konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau kita kasih konsekuensi dan kasih restitusi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka panjang. Maaf, halo, Sipa bisa aja di rumah, bukan di COD toh? Ini pada kebutuhan primer. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas sukses dengan konsekuensi. Ini kalau konsekuensi dibenarkan, tetapi tidak terlalu benar. Dia penguatannya hanya jangka pendek. Kamu harus hadir tepat waktu. Kalau tidak ada konsekuensinya, ya tepati saat itu, tapi bagaimana besok-besoknya? Tidak. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, respon. Kemudian murid menghormati peraturan, tetapi mungkin tidak meyakininya. Kemudian kehilangan waktu untuk murid merenungi kesalahan. Ini yang paling bagus adalah konsep restitusi. Sebentar kita akan berlatih bagaimana caranya menjalankan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian murid lebih fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Sebenarnya ini guru BK saya wanti-wanti untuk hadir kemarin, tapi ternyata tidak hadir. Murid menghormati dirinya dan orang lain.
Kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jadi kayak Bahril, nantinya Bahril sendiri yang mengontrol dirinya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ada di sini studi kasus Tabek. Kita baca studi kasusnya dan mungkin sebentar bisa kita kasih pendapat. Ibu Sulaiha, guru dan wali kelas 10 sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sulaiha, jadi anggaplah teman-teman ini adalah Ibu Sulaiha. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk kelakuan Tommy tersebut? Dan menurut Anda apa alasannya Tommy melakukan hal itu? Kami tidak diberi sama Coba Pak Ati. Karena kami tidak diberi bekal atau sama ada alasan satu, karena dia lapar. Jadi nambil ki bekalnya temannya. Dan orang tuanya seperti yang kita bilang, karena orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi? 5 tadi toh? Maka kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Alasan kedua, karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya bahwa dia mengambil bekalnya, melaporkan ke gurunya, maka gurunya akan memberitahukan orang tuanya, melaporkan kembali ke orang tua si Tommy, sehingga orang tuanya akan lebih memperhatikan Tommy. Maka kebutuhan dasar yang sedang ingin dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Alasan ketiga, ketika Tommy melakukan itu karena temannya akan menjadi takut dengan dia. Jadi dia merebut makanan temannya, temannya akan takut kepada Tommy dan menuruti keinginannya Tommy. Maka kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah dia ingin berkuasa. Dia ingin menjadi orang yang berkuasa di kelasnya. Lanjut alasan keempat, karena dia bosan. Bosan nih katanya di kelasnya. Bosan nih dengan makanan itu saja. Ini juga jadi pembelajaran buat kita orang tua. Jadi itu terus makanan yang kita kasih bekal, anak tak bosan nih. tidak dong, nak ijalnya berbeda pasti bekal. Nah, bosan dengan makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Karena itu dia ingin mencoba makanannya temannya. Dia rebut makanan temannya. Maka kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebutuhan kebebasan. Alasan terakhir, ia melakukannya karena iseng. Nah ini yang sering terjadi. Nah iseng temannya. Ia menikmati ekspresi wajah temannya ketika dia mengisengi temannya. Maka kebutuhannya adalah kesenangan. Ia ingin bersenang-senang hanya dengan alasan bersenang-senang. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol atau restitusi. Apa itu restitusi? Dari tadi sebut restitusi belum dijelaskan. Apa itu restitusi? Nah di sini kita akan menerapkan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah cara menerapkan disiplin positif pada murid dengan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka berbuat salah, mereka sendiri yang memperbaikinya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya seperti apa? Bukan guru menanyakan keyakinan kelas, kan ada keyakinan kelas yang dibuat. Keyakinan kelas atau keyakinannya keyakinan dirinya itu siswa untuk membantu menyelesaikan masalahnya.
Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kalau misalnya tidak mengerjakan PR, apa alasannya sehingga dia tidak mengerjakan PR? Dan apa cara yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang kita bisa lakukan pada saat restitusi. Tapi posisi kontrol yang paling baik di sini adalah guru sebagai manajer. Jadi guru itu ada yang sebagai penghukum. Ini saya dulu selalu menghukum siswa. Atau guru selalu membuat rasa bersalah. Nah, tekan itu siswa supaya siswa yang merasa bersalah. Atau ada juga guru yang bertindak sebagai teman. Ada juga guru yang hanya sebagai pemantau. Dan yang paling bagus di sini adalah guru sebagai manajer. Yang mana itu guru sebagai manajer? Coba Maki lihat di atas. Nah, ini motivasi. Ada yang tadi saya sudah jelaskan, identitas gagal, identitas berhasil, dengan kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses dengan kontrol dari dalam diri sendiri. Nah, di sini perhatikan Ki, ada di sini penghukum, ada di situ penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ada di sini kalimat-kalimat yang akan kita ucapkan ketika kita merestitusi siswa. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya posisi guru adalah sebagai posisi manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ini fotonya di kelas 10 TSM. Yang paling dikatakan yang paling siswanya, tapi saya suka masuk di kelas itu. Nah, ini kemarin saya menerapkan matchmaking sih. Ini justru saya menerapkan teori restitusi dengan posisi saya sebagai manajer. Ada di sini videonya. Oh, sebentar, saya putar videonya. Di sini ada contoh kasus ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada di sini kalimat, ketika kita mengucapkan kalimat itu, maka di sanalah posisi kontrol kita sebagai guru. Ketika kita mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, maka posisi kontrol kita sebagai guru adalah kita sebagai penghukum. Ketika kita mengatakan kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, maka kita adalah sebagai pemantau. Ketika kita berkata, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kalian kali ini tidak apa-apa kamu salah, maka itu adalah kita sebagai teman. Kemudian membuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, maka siswa itu akan menjadi merasa bersalah. Tapi kalau kita bilang, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Maka itu kita sudah berhasil menjadi manajer, guru dengan posisi kontrol sebagai manajer. Materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Inilah segitiga restitusi yang dimaksud. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya siswa. Kemudian kita tanyakan nih, validasi tindakan yang salah yang sudah dia lakukan. Setelah itu, tanyakan keyakinannya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada videonya, mau kita nonton nih. Tapi tidak ada suaranya. Kenapa ya? Ini kita apa? Ini sampai dia kasih makan Pak. Ai Sinji. Sama kita. Hari. Maka pakai yang kita Bunian. Jadi ini restitusi yang
di kelas. Suka itu foto tak Iya kan sih. Saya tanyakan dulu, kenapa Ki terlambat? Ini sudah beberapa kali nih, beberapa kali. Jadi restitusi tidak sembarang juga dilakukan. Tapi satu kali melanggar anak-anak direstitusi tidak. Ataukah tidak semua kesalahan siswa bisa dilakukan restitusi. Kalau kayak ada pelanggaran semacam pelecehan seksual, itu bukan lagi pendisiplinan dengan tahap restitusi, tapi sudah mengacu kepada hukum atau kekerasan, itu tidak bisa direstitusi, sudah ke hukum. Jadi di sini saya bertanya, mengapa terlambat? Katanya mereka membantu orang tuanya dulu di rumah sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian saya tanyakan keyakinan apa yang sudah dia langgar dan bagaimana cara mereka memperbaiki. Mereka sudah ada solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi materi ya, bukan memberikan materi, tapi berbagi materi tentang contoh budaya positif di sekolah. Ini di sini sebenarnya bukan karena saya jauh lebih paham tentang hal ini, cuman saya kurang paham juga kenapa beberapa bulan yang lalu Pak Wakasek Kurikulum mengarahkan saya untuk memilih LHK menjadi pemateri. Ya, jadi saya yang saat itu masih awam ya, terima saja dengan lapang dada. Ternyata seperti ini. Untuk bisa dapat sertifikat ya, saya mesti bawa materi dulu. Jadi Ada alasan di balik itu nih. ada alasan di balik itu. Jadi sekali lagi saya berdiri di sini bukan karena saya lebih bisa, tapi karena memang kondisi yang mengharuskan dan tidak masalah lah kalau kita saling berbagi. Mana HP? Oke. Jadi materi yang akan saya bawakan saat ini adalah contoh budaya positif yang bisa dilakukan atau diterapkan di sekolah. Ya. Oke. Sekolah merupakan wadah pembentukan karakter siswa. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu akan membentuk karakter peserta didik yang positif dalam kehidupan masyarakat. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kenapa harus di sekolah? Menurut hemat saya, kenapa harus dicontohkan di sekolah, utamanya di sekolah, karena anak-anak kita lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, dengan lamanya di sekolah itu sekitar 8 jam. Jadi otomatis untuk menanamkan budaya positif itu, tempat yang paling cocok salah satunya itu adalah di sekolah, dan tentu saja juga di rumah. Ya. Tujuan kenapa budaya positif harus ditanamkan. Ini bertujuan untuk menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila.
Allahu Akbar. Calon angkatan 12. Amin. Lanjut. Di sini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ada banyak contoh, tapi hanya sebagian besar, sebagian kecil yang saya ambil yang memang cocok diterapkan di sekolah kita ya, di SMK 7. Bapak Ibu bisa lihat, yang pertama bersikap sopan dan meminta izin pada guru bila akan masuk atau keluar kelas pada saat pembelajaran. Ini hal kecil sebenarnya, tapi kadang kita tidak perhatikan. Anak siswa itu keluar begitu saja, tidak izin. Masuk juga seperti itu. Nah, ini sebenarnya harus kita tanamkan. Saya di rumah Bapak Ibu, di rumah itu dari kecil anak-anak itu saya sudah tanamkan bahwa kemanapun dia pergi itu harus izin, harus meminta izin kemanapun, termasuk untuk jajan di sebelah saja itu dia mesti izin, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di saat dia berjalan ke sebelah, termasuk kemanapun itu mesti. Jadi kita tahu ini anak kemana. Nah, sama juga ini di sekolah. Ya, siswa mau beli pulpen di luar, kita harus perhatikan dan diperhatikan juga kembalinya. Jangan sampai izinnya pergi beli pulpen tidak kembali. Itu harus ditanamkan itu, dan itu memang Bapak Ibu guru yang harus perhatikan, karena anak-anak itu dari kita sebenarnya. Kalau kita biasakan dia keluar begitu saja tanpa izin, akan begitu terus. Kemudian selanjutnya menerapkan budaya antri. Ini sebenarnya saya pribadi itu sudah terapkan ini budaya antri, termasuk pada saat anak-anak itu apel pulang, apel sore pulang, itu biasa saya urut ke keluar. Meskipun alasannya siapa yang paling rapi barisannya, yang paling tenang, itu yang jalan pulang duluan. Tapi intinya di sini adalah bagaimana anak-anak itu belajar untuk antri. Mereka belajar ngantri untuk keluar di gerbang sekolah. Dan di Jepang itu anak-anak SD itu bukan kalistung yang diajarkan pertama-tama, tapi antri. Budaya antri itu yang diajarkan pertama kali itu di Jepang. Bagaimana anak-anak mengantri menyimpan sepatunya di rak sepatu, bagaimana anak-anak menyimpan tasnya, itu mereka diajarkan, dibiasakan. Nah, kita juga di sini kalau kita biasakan, insya Allah nanti akan anak-anak lebih tertib ya, anak-anak lebih tahu itu bagaimana caranya orang antri. Karena saya pribadi tidak kusuka orang yang nyelonong, yang ambil antrian tak. Sangat buat saya itu sangat tidak beretika ketika kita yang sudah lama berdiri ngantri tiba-tiba ada yang menyerobot. Hal yang paling saya pribadi itu saya tidak senang ya. Jadi memang ini budaya antri memang harus diterapkan di siswa kita. Lanjut. Yang ketiga, kerja bakti rutin. Nah, ini sebenarnya sudah diterapkan lama, cuma kurang dukungan dari guru-guru dan staf. Kurang dukungan. Entahlah, mungkin rasa yang lebih mendominasi, bukan urusan saya. Padahal yang seperti ini merupakan urusan kita semua selaku keluarga besar SMK 7. Urusannya itu Bu Niar, urusannya Ibu Mega, urusannya Naling. Tapi seandainya kalau kita semua bersatu, kita patok jadwalnya, misalnya setiap hari Jumat pagi kita Jumat bersih. Jadi ada yang handle anak-anak di depan, ada yang handle di musola, ada yang handle di dalam sekolah. Bagus sekali, bisa berjalan dengan lancar. Dan tidak ada anak-anak yang nongkrong di sana. Karena
Guru kerjasama untuk memantau anak-anak, memantau dan juga sekaligus bekerja sama untuk kerja bakti. Tapi kalau sendiri misalnya, susah ya Bapak Ibu, susah. Saya tidak bisa handle semua anak-anak. Usul bersihkan musola, berbawa berkantingan. Karena tidak ada yang bisa handle di sana. Jadi memang intinya kerjasama. Nah, selanjutnya, tepat waktu tiba di sekolah dan masuk kelas untuk mengikuti proses belajar mengajar. Tepat waktu. Ini juga hal yang kecil tapi besar, ringan tapi berat. Tepat waktu. Bagaimana kita bisa ajarkan anak-anak untuk tepat waktu masuk di kelas kalau gurunya terlambat masuk? Contoh. Jadi memang tepat waktu ini memang susah memang. Susah untuk bisa tepat waktu. Apalagi kalau ibu-ibu itu harus memasak dulu di rumah, harus kasih makan bayinya, harus apa. Tapi sedapat mungkin itu tidak dijadikan alasan. Tidak dijadikan alasan untuk datang terlambat. Karena memang anak-anak itu mencontoh. Masuki semua di kelas, seperti misalnya sudah apel pagi, habis ini masuki di kelas Dina, jangan berkeliaran. Masuk tapi karena kosong, ya mereka kembali lagi keluar. Nah ini memang yang perlu diterapkan. Kita perlu kerjasama memang untuk menerapkan ini budaya disiplin, budaya positif ya. Terus jujur. Nah, jujur juga ini perlu diterapkan ke anak-anak, bagaimana anak-anak bisa bersikap jujur. Karena ada saja itu tindakannya anak-anak yang merugikan temannya, ketidakjujuran. Misalnya ada tugas disuruh kumpul, bukunya temannya nambil, ganti namanya. Nah itu kan contoh ketidakjujuran. Jadi bagaimana kita di saat kita mau mengajar atau memulai pembelajaran, barangkali kita bisa selipkan dulu ini petua-petua atau wejangan-wejangan untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka belajar untuk jujur, bagaimana mereka menanamkan dalam dirinya bahwa meskipun tidak ada yang lihat, mereka tidak boleh bertindak seenaknya, harus jujur sama diri sendiri. Itu yang perlu dulu, jujur dulu sama diri kita. Karena kalau sama diri kita saja kita tidak jujur, bagaimana dengan orang lain? Orang lain tidak ikuti kita. Tapi kalau kita belajar untuk jujur sama diri kita, insya Allah, dan itu bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Jadi saya nilai, salah satu cara saya menilai kejujurannya siswa itu, ketika saya berikan tugas, tidak kuuji, tidak kupaksa atau kutekan harus ada ini. Tapi saya bilang, di sini dilihat bagaimana anunya kalian, bagaimana tingkat kedisiplinanmu, bagaimana kejujuranmu, apakah kamu jujur? Itu akan muncul sendiri ke permukaan itu yang jujur. Tidak mesti saya tekan, tidak mesti saya ini, tapi anak-anak itu akan berlomba-lomba untuk bertindak jujur ya. Tidak mesti kayak di apa ya. Dan ini tidak boleh gini, ini kayak gini. Kamu harus ini dikumpul. Ya seperti tadi, kalau anak tidak jujur, lain punyanya temannya dia kumpul, dia mengaku itu punyanya. Saya tidak terlalu tekankan yang ini, tapi ada bukti yang mereka bisa lihat, gitu. Kemudian ini juga perlu kepedulian dalam semua aspek, mulai dari peduli dengan sesama, peduli lingkungan. Ini yang berkurang dari anak-anak kita. Ini kepedulian.
anak-anak sudah berkurang pedulinya, atau istilah kerennya itu empatinya kurang. Biar Nalia itu kursi tak guling-guling, tidak nak peduli. Begitu tuh Anji. Biar Nalia itu temannya kenapa-kenapa, tidak ada kepeduliannya. Beda itu kita dulu. Beda kita dulu. Nah, ini yang harus di-print, harus dibikin dalam bentuk apa? Harus dicilip. Itu kan sebenarnya memberatkan siswa. Kalau siswanya mampu, no problem. Di belakang baru saya tahu ternyata untuk jajan saja dia susah. Saya merasa bersalah, saya kurang peduli sama siswa saya. Saya tidak tahu latar belakang keluarganya seperti apa. Jadi kita sebagai guru harus memang pintar-pintar juga dikenali itu anak tak, siswa tak, dia latar belakang keluarganya seperti apa. Dia dari keluarga bagaimana, itu harus ditahu. Dan saya itu paling rajin kalau misalnya ada anak yang alfa, ku koreksi sampai akar-akarnya. Kemana ini? Tidak sakit, Ji? Ketua kelas tolong dicari tahu. Karena kadang anak-anak itu ada anak-anak itu berbagai macam karakter. Ada juga anak-anak yang lolos-lolos Ji menyampaikan sesuatu ke gurunya. Ada juga anak-anak yang tertutup. Sampai-sampai ada anak-anak yang tidak datang ke sekolah karena tidak ada uang yang untuk beli bensin. Kita sebagai guru tidak boleh juga otomatis kasih alpai, tahan nilainya atau apa. Tidak boleh begitu. Harus juga perhatikan dulu apa kira-kira yang membuat dia terkendala. Jadi memang kepedulian kita sebagai guru dan juga kepedulian siswa terhadap teman-temannya, terhadap lingkungan sekitar, itu yang harus ditanamkan. Perlu sekali ini Bapak Ibu, sangat perlu. Utamanya ini juga ya, dengan lingkungan sekitar, termasuk bangku-bangku yang bertebaran di belakang sana. Sebenarnya bukan cuma sekedar tanggung jawabnya Maati, tapi tanggung jawab kita semua. Kalau lihat di meja atau kursi tahakur di belakang, kita berlalu di siswa dan disuruh bawa masuk ke dalam ruangan, itu termasuk. Terus, kayak terakhir ini yang 3. Mengikuti berbagai kegiatan ekskul, kidorong lalui anak-anak walita atau siswa-siswata untuk mengikuti ekskul. Banyak di ekskul di sekolah kita. Ada pandu digital, ada pandu digital, ada paskibraka, ada olahraga, ada beberapa sih. Tapi maksudnya seni. Kidorong lalo anak walita, kidorong lalo siswa-siswa untuk ikut apa saja yang dia mau masuki. Karena di sini dia membentuk karakter. Diperhatikan nih, beda itu anunya kalau siswa yang rajin eskul, yang ada eskul naik ikuti dengan tidak sama sekali. Yang tidak sama sekali tom itu main game dengan kerja. Nah banyak itu eskul. Tapi yang ikut itu seni, paskib. Tentara itu dia sibuk ya, ada kesibukannya. Ada kegiatan yang dia sibuki sehingga untuk bermain-main itu kurang waktunya. Jadi sedapat mungkin diarahkan ya anak-anak, karena anak-anak juga itu kadang, apalagi kalau guru nanu biasa itu dengar ki. Jadi harus diarahkan memang anak-anak disuruh, karena memang di sekarang itu memang anak-anak itu diwajibkan sebenarnya tadi dia ada eskul yang dia ikuti biar 1, bukan lagi dibilang pramuka.
Jadi di sekolah kita banyak eskul yang anak-anak bisa ikuti. Kemudian, tadi ini Bapak sudah jelaskan, menerapkan hukuman agar siswa dapat menjadi lebih disiplin. Tapi sekarang bukan bilang hukuman atau sanksi, lebih ke apa lagi tadi namanya Pak? Lebih ke pembinaan ya, lebih mengarah ke pembinaan. Saya, Ibu, dari dulu, dari sejak saya masih gadis, mulai honor, ketika pertama kali pertemuan masuk itu, ada teken kontrak dengan siswa. Itu saya lakukan. Ada aturan-aturan yang kita sepakati, bukan aturan yang saya buat ya, tapi aturan yang dibuat saat itu dan disepakati oleh siswa. Entahkah itu dari segi kehadiran, entahkah itu dari segi sikap, ya, itu harus disepakati. Harus disepakati. Jadi anak-anak juga yang berpikir apa kira-kira sanksi yang cocok diberikan pada mereka ketika mereka melanggar. Termasuk ketika tugas-tugasnya tidak masuk, atau ketika mereka banyak mie alpanya, banyak mie bolosnya. Dan saya itu tidak kusembunyi itu absen. Saya perlihatkan ke anak-anak, lihat sendiri kehadiran tak di sini, lihat kiri sendiri apakah ada yang tertulis B, berarti bolos. Anak-anak dengan leluasa bisa langsung melihat di absennya. Itu. Kemudian tabek Bapak Ibu, hal yang paling perlu diperhatikan juga, terus terang, sejak saya jadi pembina OSIS, kalau ada itu perbuatannya anak-anak baik di sekolah maupun di luar sekolah, itu selalu masuk di HP ku. Entahkah itu fotonya, entahkah langsung polisi yang telepon kah, entahkah itu gurunya di sekolah di tempat dia bikin onar, itu selalu masuk. Cuman saya paling langsung ke walinya. Saya chat walinya atau saya teruskan foto tersebut ke walinya, langsung juga ke kepala sekolah. Ibu Ati pasti sering dulu saya kirimi foto. Itu seperti itu. Cuman kenapa saya seperti itu? Saya khawatirnya karena kalau muncul di permukaan itu foto, terlalu banyak komentar. Banyak yang langsung jadi hakim yang ingin menghakimi siswa tersebut. Kenapa itu saya tidak expose. Kemudian jika ada sesuatu yang kita dapati ke siswa, hendaklah kita cari tahu dulu. Dicari tahu dulu kira-kira kenapa bisa begitu, dan jangan langsung percaya dari omongan temannya. Jangan langsung percaya Bapak Ibu, karena kadang itu lain yang nasampaikan temannya atau berlebihan yang nasampaikan temannya. Nah, kita langsung memberikan hukuman atau vonis, kadang tidak adil. Jadi kita lusuri baik dulu, kira-kira kenapa bisa seperti itu. Dan memang sangat beresiko sekarang untuk memberikan hukuman fisik kepada anak-anak. Tidak sama seperti yang bilang Bapak dulu kita di militer, sekarang tidak bisa diterapkan. Tapi satu hal juga yang harus diingat, termasuk buat saya pribadi sebagai guru mata pelajaran, janganlah hubungkan antara nilai sebagai bentuk hukuman yang sebenarnya tidak apa lagi namanya, tidak ada hubungannya. Kalau kesalahan siswa tersebut tidak ada hubungannya dengan nilai, janganlah misalnya kita hanya nilainya gara-gara bukan urusan yang berhubungan dengan nilai.
Atau seperti anak-anak, terus terang Bapak Ibu, banyak anak-anak yang biasa curhat, si anak ini rajin, tapi karena ada urusan pribadi dengan gurunya, si anak ini dikasih nilai rendah. Jangan lalu Bapak Ibu, dipisah antara profesionalitas kita sebagai guru dengan urusan pribadi kita. Jangan dihubungkan. Iya. Tidak ada hubungannya antara nilai dengan urusan pribadi kita. Anak-anak punya usaha bagaimana dia bisa memperoleh nilai, tapi anak-anak juga berpotensi untuk melakukan kesalahan. Kita pun guru berpotensi untuk melakukan kesalahan, dan semua orang. Jadi jangan istilahnya di sini ya, bagaimana kita bijak untuk menyikapi persoalan yang ada dengan antara kita dengan siswa. Yang terakhir, budaya positif menabung. Ini menabung bagus sekali sebenarnya diterapkan, apalagi kita yang di SMK, di para bapak dan ibu wali. Dan tidak kita pakai. Jadi Mama biasa itu, Mama. kita tunjuklah bendahara atau siapa yang bisa dipercaya. Kumpul mana sisa punya sial loh. Hilap kak. Jangan hilap. Asal jangan sering-sering hilapnya. Biar 1.000 sehari kali setahun, tahun depan itu minimal ada minat tambah beli baju PKL. Atau kita gurunya walinya yang berbesar hati, jangan hilap. Kita yang kumpul uangnya anak-anak, misalnya sekali seminggu bendahara yang menagih, gurunya yang simpan. Kita bantu anak-anak ini di sini, jadi mereka juga disiplin. Budaya positifnya mereka rajin menabung. Di satu sisi juga mereka tidak berat pada saat nanti mau PKR. Itu kalau mau kita pindah satu itu dibilang dia mau pusing. Iya, tapi harusnya itu wali bisa ambil alih, atau dia kasih bendaharanya menagih, baru wali yang kumpul. Dan menabung ini memang bagus kalau rajin menabung. Nenek jangan ditabung. Itu tuh asiknya, tapi bilang itu orang pintar Kak. Yang asik kau nak pernah Itu tergantung dari kita, sebenarnya ada semuanya mau ditabung. Cuma kita tidak bisa memilah antara kebutuhan primer, tersier dan sekunder. Semuanya primer dilihat itu kebutuhannya, jadi tidak ada yang bisa ditabung. Tapi kalau dibilang ya ada bisa dibedakan yang mana primer, yang mana sekunder, yang mana tersier. Yang tersier kami itu yang dikasih jadi tabungan. Sekarang itu yang Itu. primer itu undangan. Ya, undangan pas Solo ya primer. Dadakan. Ya, itu. Mulai habis lebaran. Banyak Banyak undangan betul saja lebaran mau ini. Itu misalnya 5. Dia lama ini. Jangan terlalu lama. Cara mewujudkannya ini Bapak Ibu bisa lihat, ada pertemuan rutin antara orang tua, guru, staf dan orang tua siswa. Barangkali bisa diwujudkan ini Pak kapan-kapan. Kemudian lingkungan yang penuh apresiasi dan penghargaan. Itu anak-anak itu biar kata-kata senang sekali. Apalagi kita dikasih gula-gula Pak. Kita gitu Pak, ya kasih banyak, kasih gula-gula. Iya. Saya juga biasanya nak kasih Pak. Nah ini ada apresiasi. Ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi, pendisiplinan dengan cara negatif. Banyak itu cara-cara positif yang bisa kita lakukan. Ini juga target akademis, menjaga keseimbangan antara prestasi akademis dengan siswa. Itu tidak semua pintar dalam akademik. Dia biasa malas masuk tapi rajin pergi latihan menari. Nah sekarang beda ya. Yang saya dengar itu dari yang guru penggerak itu katanya tidak bisa itu anak-anak dinilai hanya dari akademisnya. Coba dilihat juga bakatnya di mana, kemudian kita arahkan. Jadi tidak serta-merta karena
rendah nilai akademis dia langsung tinggal kelas, tidak, tapi harus juga tahu dipertimbangkan dia dari prestasi yang lain. Jadi di situ kita sebagai guru dikenali bakatnya anak-anak, baru kita arahkan. Siapa tahu dia matematikanya tidak mampu, tapi apalagi genderang. Apaan nah? Masuklah ganda lah, ini tuh orang penarian. Ini direkam loh. Maksudnya dia jago main gendang, jago main gitar, misalnya. Itu dia diarahkan masuk di seni. Seperti contoh, ada satu anak kita, tidak perlu saya sebutkan namanya. Hampir semua guru mengeluh akademiknya, tapi kalau dibilang urusan OSIS, urusan seni, dia tidak ada muka lain. Dia di depan. Biar dia terkendala kendaraan jalan kaki itu. Dan itu kita tidak bisa anggap sepele. Tidak bisa kita anggap sepele itu. Jadi kita memang ditauki dia seperti itu, sambil diarahkan ketika dia di situ, diarahkan juga tetap kita perhatikan juga akademik kita. Seperti itu. Ada beberapa siswa seperti itu. Kemudian yang kelima, menerapkan etika kerja positif antara staf dan guru. Fasilitasi pelatihan atau workshop untuk meningkatkan pelatihan Pak. Nah, kemudian manajemen pemecahan masalah. Semakin positif hubungan di antara staf dan guru, semakin positif pula budaya sekolah. Memang tahu ya cocok dibuat ini. Iya, Mbak. Iya, harus bagus kerjasamanya itu antara guru dengan staf. Kayak itu nali anak-anak. Karena kita memang mau tanggap aja hubungan kita. Memang sekolah itu akan lain pincang dan akan kentara di anak-anak. Jadi memang beda ini yang perlu dulu baru kita terapkan ke siswa. Yang terakhir mentong ini ya. Ini. Tadi ini sudah saya jelaskan semua ini, empati, kejujuran, semua ini yang harus ditanamkan. Insya Allah kalau ini tertanam, kalau ini budaya seperti ini tertanam, ada lupa di sini Pak, salam sapa. Saat tadi ada fotonya. Terima kasih. Tidak ada nih. Nah itu yang perlu juga itu. Saya lupa tadi di slide-nya kayaknya. Itu, yang ini. Ya. Tiket. Di situ salah satunya salam ketika datang lewat ini kadang. Dan apa yang terjadi sekarang itu hampir anak-anak biar kasarnya natendang di jalan tidak tahu imat tabir. Kenapa? Karena budaya positif di sekolah itu sudah berkurang. Ya termasuk juga didikan di rumah. Biar nalihat di sana pura-pura jadi tidak nalihat. Apalagi mau nasalami. Karena kurang itu budaya positif dan sebenarnya ini kerjanya OSIS, program kerjanya OSIS tahun lalu ini. Tapi susah bergerak. Saya bukan curhat selaku pembina OSIS, tapi kalau sendiri Kak Bapak Ibu terapkan ini tidak bisa Kak. Jadi memang kita perlu kerjasama antara semua keluarga besar SMK 7 bagaimana kita sama-sama menerapkan budaya positif. Saya kira saya terlalu panjang lebar, habis nanti waktu ini berhenti. Saya kira cukup.